Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi melalui program kesayangan kita, Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab. Saya percaya setiap firman Tuhan yang berulang-ulang kita baca, kita renungkan, kita hidupi, dan kita lakukan, maka akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Minimal hidup kita akan mengalami perubahan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah rahasia besar tentang Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang ajaib yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat berbeda dengan Tuhan lain di luar Kristus. Kalau Tuhan lain yang ada di luar Kristus ada di tempat yang nun jauh di sana, yang tidak bisa terseberangi oleh manusia. Tetapi perbedaannya waktu kita percaya Tuhan kepada Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang maha kudus, Ia memutuskan untuk tinggal di dalam pribadi kita, anak-anaknya. Tentu ini tidak masuk akal, karena untuk mengerti hal yang demikian, hal yang ilahi, kita harus bertemu dengan pribadi yang ilahi. Makanya Alkitab menyatakan bahwa ada frasa ini, yaitu persekutuan roh. Dia ingin menyatu dengan manusia. Tahukah saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang berinisiatif untuk mencari manusia, karena manusia tidak akan pernah bisa menggapai Tuhan yang maha kudus, karena hakikat Allah adalah kudus, udah naturnya Dia kudus. Nah, kita akan melihat sebuah kebenaran yang hebat dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Saudara siapkan Alkitabmu, kalau ada bacaan teksnya di layar, perhatikan ini. Ini sebuah pernyataan dari Yesus Kristus sendiri ketika Dia mengajarkan prinsip kebenaran kepada murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 23 dikatakan demikian, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Jadi artinya kita nggak akan pernah bisa menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan tanpa kita mengasihi Tuhan sebagai pribadi yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Lanjut, "Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami," ini luar biasa saudara, berarti ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, "dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia." Sekali lagi saya bacakan, untuk membuat supaya iman kita makin teguh, makin goyah, pengharapan kita firm di dalam Tuhan kita Yesus. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Wah, ini luar biasa saudara. Bayangkan pribadi Allah yang dahsyat, maha hebat, maha suci, maha mulia, maha segala-galanya. Dia memutuskan untuk tinggal di dalam kita. Berarti saudara dan saya bukan cuma sekedar anak, tetapi kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan kita Yesus. Dan itulah keinginan yang lahir dari hati Bapa, supaya anak-anaknya mengalami kemaksimalan di dalam Dia, hidup yang maksimal, hidup yang mengalami lompatan iman yang luar biasa. Bukan cuma sekedar kita memahami Tuhan dan kemudian kita menyuruh Dia untuk menjawab seluruh kebutuhan kita. Enggak. Itu pandangan yang mungkin yang keliru di masa yang lalu. Sekarang ketika Allah sendiri untuk memutuskan tinggal di dalam kita, makanya saudara menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Apa saja yang kita sentuh akan menjadi berkat. Apa saja yang saudara layani akan punya dampak yang besar. Sekalipun itu mungkin dari hal-hal yang kecil. Karena memang Tuhan ajar kita untuk melakukan hal-hal yang kecil, setia dari hal-hal yang kecil. Kemudian Dia akan memberikan kepada kita hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar tidak akan pernah terjadi kalau kita nggak melangkah dari hal-hal yang kecil. Sadari ini gereja Tuhan, bahwa saudara dan saya bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan cara apapun juga, dengan berbagai macam talenta yang saudara sudah punya, dengan berbagai macam kehebatan yang ada di dalam hidup saudara, karena dari sejak awal Tuhan menginstall hal-hal yang ilahi yang ada di dalam diri kita. Sayangnya kadang-kadang kita dikaburkan pengertian yang ilahi ini, kita lebih mengasihani diri, sehingga ini yang akhirnya kita terjebak dalam kehidupan ini, kita tidak melakukan apa-apa. Dan itulah strategi iblis di akhir zaman.
Ingat ayat ini, Yesus sendiri yang bicara. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam kita, saudara dan saya menjadi orang-orang yang luar biasa. Maka pastikan hari ini engkau akan mengalami kemenangan-kemenangan, bukan dengan kuat dan gagah kita tentunya, tetapi bersama dengan Tuhan. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam kita, dan pribadinya itu sangat nyata. Tuhan itu real, Yesus Kristus real, Bapa real, Roh Kudus pun real, nyata dalam hidup kita. Alami Tuhan yang dahsyat dalam hidup ini. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang dahsyat dan berkuasa, yang hari ini kami baca lagi Tuhan. Ternyata Engkau yang hebat, berkuasa, maha tinggi, maha mulia, maha segala-galanya, memutuskan untuk tinggal di dalam pribadi kami. Kami seringkali mengecil-ngecilkan pribadi kami yang memang sudah jatuh dalam dosa, tetapi kami lupa bahwa Tuhan mencari kami, Tuhan mendapatkan orang-orang yang berdosa supaya dikembalikan kepada tujuan dan rancangan-Mu yang mulia dari sejak awal bumi ini diciptakan ya Tuhan, supaya kami menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ingatkan kami Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Karena Engkau yang hebat, yang dahsyat, luar biasa, yang maha segalanya, memutuskan untuk diam bersama-sama dengan kami. Satu kehormatan, tidak ada kehormatan yang lebih hebat waktu kami menemukan ayat ini dan kami berkata, terima kasih Tuhan, kami diubahkan, kami dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Karena disitulah Engkau menginginkan kami untuk menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.